Apakah dengan 2-3 minggu belajar trading, Anda bisa menjadi seorang trader profesional? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, dalam kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang menjadi seorang profesional trader gitu kan. Nah, video ini juga mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya yang masih bingung mengambil keputusan mau jadi apa gitu ya, mau ngambil keputusan tipe trader, sistem trading atau keputusan lainnya gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman ya. Jadi gini, sekaligus menjawab pertanyaan tadi, apakah saya bisa menjadi seorang trader profesional ya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut butuh pertanyaan tambahan yang lain ya, nggak cukup itu aja gitu. Butuh pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan yang lainnya apa? Yaitu tentang apakah teman-teman, apakah Anda sudah bisa memilih mengambil keputusan dalam beberapa hal ini gitu ya. Beberapa hal ini yang pertama. Yang pertama yaitu ada tipe trader. Apakah teman-teman sudah bisa mengambil keputusan saya mau menjadi tipe trader seperti apa? Tipe trader kita tahu ada scalper trader, ada swing trade, ada day trade, ada investor trading gitu ya. Ada investor trading. Teman-teman sudah bisa mengambil keputusan di sana. Ya. Karena antara scalper trader dan swing trade itu sangat berbeda, teman-teman. Wadahnya berbeda ya. Berbeda ini wadahnya maksudnya bukan wadah apa ya? Bukan wadah. Maksud saya di sini gini. Dengan teman-teman menggunakan scalper, dengan teman-teman menjadi tipe trader scalper dan tipe trader swing trade ya, akan berbeda. Berbeda apanya? Berbeda bisa jadi money managementnya, bisa jadi risk rewardnya, RR-nya, berbeda sistem tradingnya, banyak hal yang berbeda ya. Jadi kalau ada teman saya yang bilang itu ibarat langit dan bumi ya, berbeda aja gitu ya. Samanya apa ya? Samanya kalau misalnya profit diambil gitu ya. Kalau loss ya berarti loss kan gitu. Nah, jadi berbeda ya teman-teman ya. Jadi jangan samain antara scalper dan swing trade. Nah, sudah bisa memilih belum? Satu itu, tipe trader. Ya, tipe trader teman-teman sudah bisa memilih belum? Antara mau jadi scalper atau mau jadi swing trade. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sistem trading ya. Sistem trading yang kita gunakan itu apakah cocok untuk jadi, makanya tadi kan kembali lagi, sudah cocok belum dengan gaya trading kita? Ya. Gaya trading saya misalnya swing trade, maka sistem trading yang saya gunakan adalah mengambil sistem trading yang berkaitan dengan swing trade kan gitu ya. Contoh ya, kita menggunakan banyak teknikal yang bisa ngambil untuk jadiin swing trade gitu kan. Berbeda dengan sistem trading. Kalau misalnya saya tidak menggunakan, tipe saya bukan adalah scalper, saya nggak bisa pakai swing trade ini gitu ya. Karena bisa jadi saya sangat bisa jadi saya sangat lama banget nungguin profitnya gitu ya, atau bisa jadi sangat lama banget area kena dengan pending order saya gitu. Bisa jadi saya ngalamin banyak loss berturut-turut, yang mana itu menjadi saya tidak nyaman sebagai scalper trader gitu ya. Maka sistem tradingnya perlu relate juga dengan tipe trader kita gitu ya. Kemudian pengambilan RR dan money management, teman-teman sudah bisa memutuskan belum gitu ya. Teman-teman swing trade mungkin ada yang ngambil 1:2, ada yang ngambil TP3 only, ada yang ngambil 1:1 dan sampai dengan 1:5 misalnya. Nah, itu sudah bisa diputuskan belum? Kemudian instrumen trading misalnya. Instrumen trading ya teman-teman di sini ya mungkin sudah ke forex semua ya, bisa jadi kan ada yang ke saham, ada yang ke kripto gitu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya teman-teman trading sudah memutuskan untuk instrumen tradingnya ke kripto atau ke forex atau ke saham, ya berarti teman-teman sudah bisa memutuskan kan gitu ya. Kemudian keputusan trading lainnya banyak ya misalnya, apalagi misalnya. Nah, itu semua teman-teman ya, itu semua perlu teman-teman untuk menjadi seorang trader profesional itu sudah teman-teman dapetin, sudah teman-teman kuasai gitu ya. Jadi berarti dari mana? Tidak bisa belajar nggak dari 2 sampai dengan 3 minggu belajar trading tadi? Ya, teman-teman bisa lihat dari 2 sampai dengan 3 minggu belajar trading sudah bisa dapetin ini semua belum gitu ya. Kalau ternyata teman-teman dari 2 sampai 3 minggu, 1 bulan deh gitu ya. 1 bulan teman-teman udah bisa ngambil keputusan ini semua gitu ya. Ya berarti teman-teman udah ya bagus gitu ya. Teman-teman udah dapetin tipe trader. Saya cocoknya jadi scalper mas misalnya kan.
saya cocoknya menggunakan sistem ini mas, gitu ya kan. Kemudian saya cocok menggunakan RR yang seperti ini, gitu ya. Kemudian keputusan instrumennya bulat saya di forex aja. Kemudian keputusan trading lainnya apa misalnya, ya yang lainnya lah gitu-gitu. Teman-teman sudah dapetin keputusannya, berarti teman-teman yuk kita maju menjadi naik ke tahap selanjutnya. Ya, tahap selanjutnya itu alamin prosesnya, teman-teman ya. Nah, mengalami prosesnya, tadi teman-teman udah bisa milih nih, udah bisa milih. Ya kan, untuk memilih tersebut kan, teman-teman perlu ngalamin proses ya. Perlu ngalamin proses. Teman-teman nggak akan bisa milih tiba-tiba ujuk-ujuk dateng belajar trading gitu ya, belajar trading. Oke, saya jadi swing trade gitu ya. Oke, saya pakai sistem ini. Nggak bisa, teman-teman. Teman-teman perlu ngalamin prosesnya. Prosesnya seperti apa? Prosesnya, contoh kayak gini deh. Nggak 5 sampai dengan 10 transaksi kita bisa menyimpulkan dari sistem trading tersebut, gitu ya kan. Atau nggak 2 sampai 3 pertemuan kelas belum selesai, kita udah bisa ngambil kesimpulan, oke, saya kayaknya cocok ini jadi scalper, gitu ya. Atau enggak backtest 2 sampai 3 pair only gitu ya, 2 3 pair kita bisa ngambil kesimpulan sistem trading ini nih saya akan ambil ya. Atau TP 5 saya akan ambil, TP 3 saya akan ambil. Enggak segitunya teman-teman ya. Enggak hanya sebatas itu teman-teman ya. Nah, jadi kita perlu ngalamin prosesnya teman-teman ya. Prosesnya itu yang saya kenal ya, ada mentor-mentor yang saya kenal yang di lingkungan kita aja dulu deh ya. Ada Mas Duyan Anggara, ada Mas Fadli, ada Mas Coach R7 gitu ya. Ada yang di luar negeri ada Mas Jose Blasco gitu ya, ada Jeff Manson gitu ya. Yang saya tahu itu mereka semua mengawalinya dari proses gitu ya kan. Nih, jadi ngomong-ngomong masalah proses ya, itu ada proses bertumbuh ya. Proses bertumbuh itu ada 2 cara teman-teman. Ada Kenso dan ada Satori. Ini mungkin Mas Fadi ini lebih expert ya untuk bahas tentang Kenso dan Satori. Yang jelas kalau Kenso itu kalau Kenso itu tumbuh dengan rasa sakit ya teman-teman. Tumbuh dengan rasa sakit. Tumbuh dengan rasa sakit itu seperti apa? Contoh misalnya kita ngalamin loss berturut-turut gitu kan. Aduh. Bahkan sampai MC misalnya kan. Nah, kita bertumbuh dari situ. Oke, besok saya nggak akan trading dengan cara seperti itu, gitu ya. Nah, kalau Satori apa? Kalau Satori itu tumbuh dengan wawasan, gitu ya. Tumbuh dengan wawasan itu seperti apa? Jadi sebelum terjun, sebelum masuk ke dunia dunia trading misalnya gitu, ya kita belajar dulu, gitu. Kita belajar dulu. Kita cari cari ilmu yang benar dulu, gitu. Nah, Mas Duyan Anggara ini yang saya kenal, beliau golongan Satori nih, golongan Satori. Beliau belajar dulu. Beliau sering ya, beliau sampaikan juga ke kita semua bahwa beliau nggak ada yang ngalamin berdarah-darah gimana dalam trading gitu ya. Beliau cuman sekali MC, itu pun pakai akun belajar ya, mereka bilang ya, akun belajar gitu. Dan habis itu mereka dia nggak yang berdarah menggunakan modal sendiri, injek sendiri, habis itu MC input lagi deposit lagi, nggak yang seperti itu Mas Duyan Anggara ya. Beliau sangat belajar banget ya. Nah, kalau saya gimana? Kalau saya kayaknya sih dari Satori. Saya kalau saya Kenso saya mengawali dari rasa sakit ya. Apakah teman-teman dari Kenso ya ngalamin rasa sakit dulu atau dari Satori gitu ya? Saya pernah ngalamin MC ya, pernah gitu ya dulu. Bahkan dari situ tuh saya sempat vakum ya. Saya sempat vakum sampai berapa bulan, sampai berapa tahun gitu, nggak trading lagi karena ya belajar dari rasa sakit sayanya gitu. Terakhir ketemu sama Mas Fadi sama Mas Duyan Anggara di NFC, ya baru saya nggak pernah MC lagi gitu ya di akun saya nggak pernah lagi MC. Terus nah dari situlah saya dapat kesimpulan, oh iya juga ya, ternyata saya belajarnya itu dari Kenso, dari rasa sakit gitu kan ya. Sakit lah berapa ya, nggak sampai ratusan juta sih, masih puluhan juta ya, masih puluhan juta. Jadi masih, kalau saya sih untuk saat sekarang ini masih normal ya. Oke, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi mentor-mentor yang saya kenal ya, kayak Mas Duyan Anggara, Mas Fadli itu juga mengawalinya dari proses. Mas R7 ini saya dengar kisahnya, beliau cerita di Bootcamp Scalper juga seperti itu kan, ngalamin prosesnya juga. Jose Blasco itu untuk menciptakan
unfill order UFO itu dia backtest sampai berapa ribu kali, lebih dari 5.000 kali teman-teman ya, 5.000 transaksi itu di backtest untuk dijadikan sebuah tools unfill order ini. Maka ya kita awali dari proses ya, kita alami prosesnya teman-teman ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kita langsung langsung mengambil kesimpulan, oke, saya cocok di sini. Oke ya. Nah, prosesnya itu seperti apa? Contoh. Prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah dapetin dulu rule-nya, dapetin dulu sistem tradingnya. Teman-teman udah dapetin sistem tradingnya, oke. Yang pertama mungkin dari belajar tadi ya, teman-teman belajar. Yang pertama berarti belajar, teman-teman dari belajar tersebut dapatlah sistem tradingnya, rule-nya ya. Kemudian teman-teman yang kedua adalah reset atau backtest. Reset istilahnya dari Coach R7 ya, dari Bootcamp Scalper, dan backtest yang dari istilah dari kita ya. Sama aja, reset dan backtest ya. Jadi ya di reset, di backtest rule-nya teman-teman. Nah, reset dan backtestnya itu nggak hanya 2 sampai dengan 3 pair juga ya. Ingat itu. Pair Euro USD teman-teman reset, pair Euro USD, GBP USD teman-teman backtest, berarti itulah yang teman-teman tradingkan. Jangan di backtest Euro USD, teman-teman tradingnya di GBP USD. Jangan teman-teman trading resetnya di Euro USD, teman-teman tradingnya di NZD JPY gitu ya kan. Nggak nyambung ya teman-teman. Jadi teman-teman reset, teman-teman backtest di pair apa, nah itu yang teman-teman tradingin. Kalau misalnya mau teman-teman tradingin sampai 28 pair ya itu semua di backtest ya. Yang ketiga, latihan forward test ya. Bisa teman-teman gunakan akun demo. Akun demo boleh, tapi akun demo nggak ada rasanya teman-teman, nggak ada arwahnya ya. Jadi teman-teman nggak akan akan feel too free ya. Akan biarin dah loss ini gitu ya. Nggak ada apa-apanya gitu. Paling nggak teman-teman gunain akun Send ya. Akun Send dulu. Akun Send yang $100 atau yang $10 juga udah cukup ya. $10 juga cukup. Jadi cuma untuk ngetes ya, untuk ngetes sistem trading kita ini profit enggak gitu kan. Nah, yang kemudian yang keempat, catat journalingnya. Catat journaling tesnya. Karena gini teman-teman. Ketika teman-teman mencatat jurnalnya, teman-teman teman-teman print screenshot ya. Di screenshot teman-teman lihat before dan afternya, itu akan menambah kepercayaan diri teman-teman, akan nambah akan nambah PD teman-teman itu akan nambah gitu. Teman-teman akan lihat, oh iya, area-area yang seperti ini itu akan bekerja dengan baik. Area-area yang seperti ini biasanya sampai dengan TP3, TP4, TP5 misalnya gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman pengguna sebagai trader scalper ya kan, ya di reset. Di Euro USD ternyata dari misalnya dari bulan Januari atau dari bulan Juni kemarin itu profitnya sekian puluh pip misalnya ya kan, atau sekian ratus pip. Nah, itu ya dilakukan tradingnya ya di Euro USD juga gitu ya. Kemudian setelah dapetin itu baru teman-teman bisa masuk ke coba di akun realnya ya, di akun realnya. Nah, selanjutnya mungkin akan menjadi pertanyaan kan, sampai kapan Mas itu saya backtest, saya ngalamin prosesnya gitu. Ngalamin prosesnya itu nggak akan ada matinya Mas, teman-teman ya. Ngalamin prosesnya sampai sekarang pun kita ngalamin prosesnya ya, mengalami prosesnya, ngikut dalam prosesnya gitu ya. Nggak hanya sebatas, oke, kalau misalnya teman-teman udah sampai mencapai titik ini, teman-teman udah sampai misalnya contoh misalnya ada target lah dari teman-teman, akun teman-teman $1.000 misalnya. Kalau misalnya teman-teman udah sampai $2.000, teman-teman udah jadi professional trader. Enggak sebatas itu teman-teman ya. Ngalamin prosesnya sampai sekarang. Sampai teman-teman udah punya fund manager kah mungkin, udah punya social trade yang di-follow ratusan orang, ribuan orang misalnya gitu kan. Sampai teman-teman udah menghasilkan profit, itu alamin prosesnya. Walaupun teman-teman terakhir udah menjadi professional trader, tetap teman-teman mengalami prosesnya ya. Jadi recap teman-teman ya, untuk menjadi seorang trader profesional ya, teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tipe tradernya, sistem trader yang digunakan, risk, reward atau money manajemennya ya. Kemudian keputusan trading lainnya bisa instrumen tradingnya misalnya ya kan.
time frame-nya termasuk juga itu bisa. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman, sehingga teman-teman bisa mudah untuk menentukan, untuk mengambil keputusan untuk menjadi trader seperti apa, untuk mengambil sistem seperti apa, untuk mengambil risk reward yang mau seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Thank you sudah nonton sampai akhir. See you in the next slide. Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. See you in the next video. Bye-bye.